Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6938 sampai bab 6939. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6938. Ada penemuan. Mendengar ini, Ye Chen sangat senang dan buru-buru bertanya padanya, apakah Inspektur Li mengatakan dengan tepat apa penemuan itu? Apakah pasti di Atmanes Quarters yang baru telah ditemukan? Benar. Lin Wan Er menganggukkan kepalanya. Inspektur Li mengatakan bahwa AI telah mengunci pabrik penambangan fosfat yang terletak di Maroko, mengatakan bahwa dia akan menunggu Gongzi kembali dan menghubunginya secara langsung untuk mengetahui detailnya. Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya padanya, jika saya ingat dengan benar, Maroko seharusnya menjadi negara Afrika, bukan? Ya, Yang Mulia. Lin Wan Er berkata, Maroko berada di bagian barat Laut Afrika, di seberang lautan semenanjung Iberia tempat Spanyol dan Portugal berada. Negara ini kaya akan fosfat, menyumbang sekitar 70% fosfat dari cadangan global. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, karena negara ini kaya akan fosfat, seharusnya ada banyak tambang fosfat di negara ini, dan Broken King akan menempatkan kediaman orang mati di sana, yang juga relatif tersembunyi, jadi sepertinya begitu seharusnya sekitar 8 atau 9. Lin Wan Er bertanya kepadanya, Tuanku, karena ini masalah besar, ayo cepat kembali sekarang. Ye Chen berkata, jangan terburu-buru dulu, bukankah kamu masih ingin melihat aurora borealis? Saya juga ingin melihat lagi aurora malam ini untuk melihat apakah akan ada perubahan lain. Jika tidak ada hal lain yang tidak biasa, mari kita kembali semalaman. Lin Wan Er sedikit menganggukkan kepalanya, aku akan mendengarkan semua pengaturanmu. Memanfaatkan kenyataan bahwa hari masih gelap, Ye Chen dan Lin Wan Er berkendara bersama dan makan sederhana, dan setelah kembali, dia tidak sabar untuk terus mulai bermeditasi, mengembangkan auranya dengan simpul segel tangan. Setelah kontak terus-menerus sepanjang malam kemarin, Ye Chen sudah akrab dengan set segel tangan ini, dan dia dapat menjalankannya dengan mudah. Setelah beberapa jam berlalu, aura di tubuhnya telah tumbuh sangat signifikan lagi, yang membuat kepercayaan dirinya pada segel tangan ini semakin kuat. Dia terus bermeditasi dan berkultivasi hingga malam, ketika aurora borealis muncul kembali. Ye Chen keluar bersama Lin Wan Er dan berjalan melewati bukit lain menuju tempat yang paling dekat dengan aurora. Keduanya berdiri lama di bawah aurora. Aurora di langit bergoyang perlahan seperti ombak, namun pemandangan aneh kemarin tidak terulang kembali. Setelah menunggu lama dan tidak melihat kelainan apapun, Ye Chen berkata kepada Lin Wan Er, Nona Lin, menurutku aurora ini tidak akan memberiku petunjuk baru, jadi ayo berkemas dan kembali ke kota Osu. Bagus. Lin Wan Er setuju dan berkata, Tuan, biarkan saya yang mengemudi dalam perjalanan pulang. Saya mengemudi, sehingga Anda dapat berkonsentrasi bermeditasi dan berkultivasi di dalam mobil. Ye Chen sibuk bertanya, belasan jam berkendara, bisakah kamu melakukannya? Tidak masalah. Lin Wan Er tersenyum dan berkata, meskipun kualitas fisikku tidak sekuat seorang kultivator, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mengendarai mobil selama 10 jam berturut-turut bukanlah hal yang besar, jadi kamu bisa tenang. Ye Chen berpikir dalam hati, jadi dia mengangguk dan berkata, bagus, maka akan sulit bagi Nona Lin untuk mengemudi jarak sejauh ini. Bagi Ye Chen, dia sekarang seperti pecundang yang baru saja menguasai cara menjadi kaya. Melihat bahwa dia akhirnya menemukan jalur untuk menghasilkan uang, dia tidak sabar untuk terus berlari di jalur ini, tidak berhenti sebentar. Terlebih lagi, Lin Wan Er bukanlah gadis kecil biasa. Dia telah hidup selama 3-400 tahun. Dia bahkan bisa menerbangkan helikopter, jadi mengemudi jarak jauh tentu saja bukan masalah besar. Jadi, dalam perjalanan pulang, Lin Wan Er bertanggung jawab mengemudi, sementara Ye Chen duduk di kursi belakang untuk melanjutkan kultivasinya.
Ketika mereka berdua hendak tiba di kota Osu, keseluruhan aura di tubuh Ye Chen telah meningkat hampir 20%, dan dia berkata kepada Lin Wan-er di samping, karena sidik jari ini mampu menghasilkan aura secara terus-menerus, lalu setelah saya kembali, saya akan mencoba melakukan semua yang saya bisa, dengan segala cara, untuk merangsang fungsi tersembunyi dari cincin itu. Karena dia melewati pabrik model AI dalam perjalanan ke sini, Ye Chen menelepon Lialin, yang kebetulan ada di sini, jadi Ye Chen langsung pergi ke sini. Saat mereka bertemu, Lialin tidak sabar untuk berkata kepada Ye Chen, model tersebut telah mengunci target yang sangat mencurigakan, dan menurut kata-kata model itu sendiri, pada dasarnya 99,99% terkonfirmasi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6939. Ye Chen kemudian berkata, kalau begitu mari kita bekerja keras agar Inspektur Li memperkenalkan secara kasar apa sebenarnya yang telah ditemukan oleh model AI kali ini, serta apa logika pemikirannya. Lialin segera membuka monitor, mengklik sebagian foto, dan membuka gambar satelit di area tersebut, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, lihat tambang ini terletak di area pertambangan pusat Maroko. Ini adalah salah satu dari 4 wilayah penambangan fosfat utama di Maroko. Ye Chen bertanya kepadanya, berapa banyak perusahaan yang menambang biji fosfat di area penambangan ini? Lialin menjawab, Tuan Ye, menurut penyelidikan kami, total ada 8 perusahaan pertambangan di wilayah pertambangan ini. Mengatakan itu, dia mengklik peta satelit, yang dapat dengan jelas melihat area pertambangan yang hampir seperti gurun ini. Ada beberapa perusahaan pertambangan yang tersebar. Bahkan kendaraan yang beroperasi di area penambangan serta perkiraan situasi personelnya dapat dilihat melalui citra satelit yang telah ditambah dengan AI. Lialin menunjuk ke salah satu area dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, area ini adalah salah satu perusahaan penambangan fosfat yang sangat dicurigai oleh AI, nama perusahaan ini adalah Duke Mining. Perusahaan ini telah berdiri selama 35 tahun, dan selama 35 tahun terakhir, ini telah berkembang beberapa kali. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, atas dasar apa AI memutuskan bahwa dia adalah penghuni mematikan dari Broken Clearance Society? Lialin berkata, pertama-tama, AI menjalankan daftar besar, mencari sekitar 80.000 perusahaan di dunia yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan residensi bagi orang mati dari masyarakat Broken King, dan kemudian menggabungkannya dengan sejumlah data yang sangat besar sebagai informasi dari Skyline, dan melakukan analisis sistematis multisegi. Mengatakan itu, Lialin membuka gambar kedua lagi dengan sedikit hentakan dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, AI menemukan bahwa perusahaan ini memenuhi penilaian kami atas tempat tinggal tentara yang tewas dalam semua aspek, dan perusahaan ini juga memiliki masalah konsumsi energi yang berlebihan. Jadi mereka mengajukan izin untuk memasang tenaga angin 10 tahun yang lalu, dan berinvestasi dalam pembangunan 6 generator angin di area pertambangan. Selain itu mereka juga diam-diam merombak semua atap 10 tahun yang lalu, mengubah semua atapnya menjadi panel fotovoltaik, diperkirakan karena kesenjangan energinya yang relatif besar. Namun tempat ini tidak seperti Nigeria yang minyaknya melimpah dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik kapan saja, sehingga mereka mendapat ide tentang pembangkit listrik tenaga angin dan energi matahari. Ye Chen berkata, faktor-faktor ini sepertinya hanya bisa dicurigai, tapi belum bisa dipastikan apakah pihak lain benar-benar residensi bagi orang mati dari masyarakat Qing yang rusak. Lialin tertawa, jadi inilah informasi yang paling penting. Pemerintah Maroko telah melarang penambangan fosfat dari bawah tanah sejak 20 tahun yang lalu. Semua poros dan peralatan penambangan bawah tanah sebelumnya semuanya dibuang, disegel, dan penambangan permukaan skala besar dilakukan di luar, yaitu diubah dari tambang bawah tanah menjadi lubang terbuka. Namun, perusahaan pertambangan ini telah difoto setidaknya belasan kali selama 15 tahun terakhir dari rekaman satelit. Memasuki konvoi pengangkutan besar,
Dan konvoi tersebut telah difoto mengirimkan pasokan dalam jumlah besar dengan area bongkar muat tepat di pintu masuk ke jalur pengangkutan yang telah lama tertunda tambang bawah tanah yang ditinggalkan. Dan Skyline telah memotret beberapa contoh truk yang mengangkut puing-puing mirip tanah dalam jumlah besar dari tambang bawah tanah lama untuk dibuang ke dalam tambang terbuka. Mengatakan itu, Lialin menambahkan, jika pihak lain masih diam-diam menggunakan poros tambang bawah tanah untuk menambang, maka sangat tidak mungkin untuk membuang kembali biji fosfat yang telah ditambang ke dalam lubang terbuka. Ini sepenuhnya kentut dengan celana mereka, tidak aktif dan berlebihan, dan AI menganalisis. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan peralatan industri dan pertambangan, penambangan permukaan dangkal, baik itu kesulitan penambangan, biaya penambangan, dan efisiensi penambangan, lebih tinggi daripada penambangan bawah tanah. Sekarang jika Anda melanjutkan untuk menambang dari bawah tanah, itu hanya akan melelahkan dan tidak enak dipandang. Jadi sebagian besar tambang telah menutup bekas tambang bawah tanah. Data gambar Skyline dapat melihat bahwa tambang bawah tanah milik tambang lain belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulai dalam beberapa tahun terakhir, hanya Duke Mining ini. Kesimpulan yang diberikan oleh AI setelah menganalisis data satelit adalah bahwa Broken Clear Society telah mengubah tambang ini, dan menggunakan fasilitas bawah tanahnya yang seharusnya tertutup rapat untuk membuat kediaman orang mati, dan kediaman orang mati ini masih terus berkembang. Itu sebabnya tanah batu dan bahan limbah lainnya terus-menerus diangkut ke dalam, dan konvoi yang berisi perbekalan adalah pasti mengangkut perbekalan ke dalam komplek. Bersambung.